إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين sidang salat Jumat a'azzanallahu iyyakum. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus tidak berhenti mempelajari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan belajar dan mengamalkan apa yang kita pelajari akan terbentuk ketakwaan di dalam diri kita, dan takwa inilah bekal yang akan memberikan manfaat kita bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Allah tabaraka wa ta'ala firman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berada pada hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, kita semua mafhum, semua memahami umat Islam adalah bulan di mana dilahirkan seorang manusia yang agung, yang mulia, yang kemuliaannya tidak tertandingi oleh manusia siapapun, yaitu Sayyiduna wa imamuna wa habibuna Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salatu wassalam taslim. Kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam menyikapi kehadiran beliau di atas muka bumi ini, maka seorang muslim harus menyikapi dengan sikap yang benar. Yang harus dilakukan oleh seorang muslim, orang yang mengaku beriman, mengikrarkan dirinya sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, tentu sikap yang pertama adalah mengimani bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai nabi terakhir,
Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada rasul setelah beliau, dan mengimani bahwa yang harus diikuti hanyalah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sikap yang pertama. Sikap kita terhadap kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang tidak beriman terhadap kenabian beliau, maka dia belum beriman kepada Nabi. Dia belum berislam, apalagi belum beriman. Atau orang-orang yang tidak mau atau tidak mau menerima ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai ajaran yang harus diikuti, masih memilih ajaran-ajaran yang lain, memilih ajaran nabi-nabi yang lain, maka dia belum dikatakan sebagai seorang muslim, apalagi dikatakan sebagai seorang mukmin. Sikap yang pertama, kita harus yakin bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khatamul anbiya, pemimpin para nabi, dan syariat beliau adalah satu-satunya syariat yang harus kita ikuti, yang harus kita patuhi, yang kita terima, yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sikap kita yang kedua, hendaknya kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cinta yang betul-betul cinta. Mencintai beliau lebih dari segala-galanya. Mencintai beliau lebih dari kecintaan kita kepada siapapun. Dan ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan anjuran, tapi merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat keimanan kita kepada beliau. Syarat dari salah satu syarat-syarat kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in." Kata Nabi, tidak atau belum beriman salah seorang di antara kalian, belum beriman seorang hamba. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai hamba tersebut menjadikan aku lebih dia cintai daripada keluarganya, hartanya, dan seluruh umat manusia. Kita belum beriman sampai kita menjadikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cinta kita kepada siapapun dan apapun, bahkan kepada keluarga kita. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala an datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari siapapun kecuali dari diriku." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Belum ya Umar, belum. Engkau belum beriman kepadaku sampai engkau mencintai aku lebih dari engkau mencintai dirimu sendiri." Maka Umar pun meralat ucapannya. Lalu beliau mengatakan, "Sesungguhnya engkau ya Rasulullah lebih aku cintai dari siapapun, bahkan dari diriku sendiri." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ana ya Umar, al-an." Sekarang wahai Umar, sekarang wahai Umar, engkau telah betul-betul beriman kepadaku. Jadi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan syarat dalam keimanan kita. Kemudian cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan syarat agar kita mendapatkan manisnya iman, agar kita merasakan manisnya iman. Ikhwani fillah,
iman memiliki rasa. Iman akan menghasilkan rasa manis, rasa nikmat. Kenikmatan yang membuat pemeluknya tidak akan meninggalkan iman dalam kondisi apapun. Kenapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ulama-ulama mereka, ketika mereka disiksa, diperangi, dipaksa untuk meninggalkan keyakinan imannya, mereka tetap beriman kepada Allah karena mereka telah merasakan manisnya iman, lazzatul iman, lezatnya iman. Bilal disiksa dengan siksaan yang sungguh sangat dahsyat, yang kita semua bisa membacanya dalam buku-buku sejarah. Dilemparkan di padang pasir, yang dikatakan kalau seseorang melemparkan daging mentah akan matang daging tersebut, begitu panasnya pada pasir. Bilal dilemparkan di situ, dilepaskan pakaiannya, ditindih dengan batu besar, dipaksa untuk berbuat syirik kepada Allah, dipaksa untuk meninggalkan keyakinannya, dipaksa untuk meninggalkan ketaatannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi beliau mengatakan ahad, ahad, ahad. Limadha? Karena iman telah merasuk di dalam hatinya. Ketika iman sudah menguasai jiwa, maka iman itu akan menciptakan hal-hal yang luar biasa. Karena dia telah merasakan manisnya iman. Dan mungkin bagi kita belum merasakan manisnya iman, sehingga kadang-kadang kita pun meninggalkan hal-hal yang menuntut keimanan, kita tinggalkan. Salah satu syarat kita mendapatkan manisnya iman, tatkala kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari kecintaan kita kepada siapapun dan apapun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Thalathu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Kata Nabi, ada 3 yang kalau ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang akan merasakan manisnya iman ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada kecintaannya terhadap siapapun dan apapun. Dia meletakkan kecintaan Allah dan Rasulnya pada posisi puncak. Dia meletakkan cinta Allah dan Rasulnya di tempat yang tidak bisa diganggu-gugat. Ini syarat seseorang akan merasakan iman, manisnya iman. Kemudian kata Rasulullah yang kedua, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Dan seseorang mencintai saudaranya, dia mencintai karena Allah. Ini pengaruh dari sikapnya yang pertama, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika orang sudah betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, maka gerak-geriknya, perasaannya, cintanya, fikirannya selalu dikontrol oleh cintanya Allah dan Rasulnya. Ketika dia mencintai seseorang, dia mencintai karena Allah. Dia bukan mencintai karena fulan berharta. Dia bukan mencintai fulan, dia mendekati fulan karena fulan punya uang, karena fulan punya kedudukan. Bukan itu yang dia lihat, tapi dia mencintai fulan, berteman dengan fulan dan cinta terhadap fulan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai orang-orang seperti fulan, maka saya pun mencintai dia karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu lillah. Yang mengontrol fikirannya, hatinya, perbuatannya hanya Allah dan Rasulnya. Apa yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, saya ridha. Apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, saya cinta. Apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, saya benci. Disinilah kita akan merasakan nikmatnya iman. Dan yang ketiga, orang akan merasakan nikmatnya iman, wa ayyakrah ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia takut
dia benci untuk kembali kepada kekufuran, seperti bencinya dia kalau dia dilemparkan ke api neraka. Tidak mau menoleh kepada kekufuran, tidak menoleh ke alam jahiliyah karena takut, sebagaimana takutnya orang dilempar ke dalam api. Ikhwani fillah, a'azzallahu ayyakum. Kemudian cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghantarkan kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Akan menghantarkan kita bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah. Seseorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang mencintai suatu kaum tapi dia belum berjumpa dengan mereka?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahab." Sesungguhnya di hari kiamat kelak, seseorang itu akan dikumpulkan, disatukan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sebenar-benarnya, dengan cinta yang tulus, kita akan berjumpa dan melihat dan merangkul beliau sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Maka berhati-hatilah ya jamaah, terlebih bagi para kaum muda syabab, para pemuda, berhati-hatilah dalam meletakkan cinta kalian kepada siapa kalian mencintai. Jangan sampai kita meletakkan cinta kita kepada musuh-musuh Allah. Kita meletakkan cinta kepada musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Kita mencintai mereka, membanggakan mereka, menjadikan mereka suri tauladan. Nas'alullah al-afiyah. Kita akan dikumpulkan bersama mereka. Tapi kalau cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada para sahabat-sahabat Rasulullah, cinta kita kepada para ulama-ulama kaum muslimin ahli sunnah, maka kita pun akan bersama mereka. Al-mar'u ma'a man ahab. Dan ini penting bagi para jamaah ikhwani fillah, bagi para orang tua, untuk mendidik putra putri mereka untuk menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, untuk mendidik, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Jangan anak-anak kita dibiasakan untuk mencintai orang-orang kafir dengan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung kita biasakan mereka menonton action mereka. Kita biasakan mereka untuk menonton aksi-aksi mereka, sehingga ada kegembiraan, ada kecintaan dalam diri putra-putri kita. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Kita dekatkan mereka dengan sahabat Rasulullah, kita dekatkan mereka dengan sejarah Rasulullah, kita dekatkan mereka sampai mereka mencintai Rasulullah SAW, agar kita semua dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat a'azzanallahu wa iyyakum. Itulah sikap yang harus kita sikapi dalam menyikapi kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada beliau dan cinta dengan cinta yang tulus kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu laka fil Qur'anil azim wa nafa'ana Allah wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار إلى نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat a'azzanallahu wa iyyakum. Pada poin yang kedua, saya telah menyampaikan keharusan kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya yakin setiap orang dari kita, kalau ditanya apakah ada cinta kepada Nabi, semua mengaku, ya, saya mencintai Rasulullah. Tidak mungkin seorang Muslim mengatakan saya tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari semua pengakuan itu, ada pengakuan-pengakuan yang jujur,
dan ada pengakuan-pengakuan yang sekedar pengakuan. Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tanda-tanda. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki alamat, tanda-tanda yang membuktikan kejujuran pengakuannya bahwa dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap pengakuan tanpa bukti adalah omong kosong. Tanda kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, tentu kita akan berusaha dengan giat untuk mencari informasi yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai seseorang pasti dia ingin tahu lebih dalam tentang orang yang dia cintai. Begitu pula kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kalau cinta kita betul-betul tulus tapi kita enggan untuk belajar sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ada keinginan untuk mempelajari ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin, mustahil. Orang yang cinta kepada beliau pasti ingin mencari tahu, pasti dia akan belajar tentang sejarah nabinya. Kita pasti akan belajar tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula apa ajaran yang dibawa oleh beliau. Inilah bukti pertama bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah lalu dia abai terhadap sejarah Nabi, tidak memperhatikan sejarah Nabi, tidak mau belajar sejarah Nabi, ajaran-ajaran Nabi dia tinggalkan, tidak ada keinginan untuk mencari tahu apa ajaran Rasulullah SAW, maka cintanya hanya sekedar omong kosong, cintanya hanya sekedar fil lisan, cintanya belum terbukti yang membuktikan kejujuran cintanya. Kemudian ikhwani fillah, ciri orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa membaca dalam kehidupan sejarah Nabi, dalam kehidupan sejarah para sahabat-sahabat Rasulullah, dan mereka lah orang-orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar menuju kota Madinah, maka seluruh masyarakat Ansar mereka keluar. Ketika mereka mendengar kedatangan Rasulullah SAW, ketika mereka mendengar keberangkatan Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju Madinah, setiap pagi seluruhnya keluar untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Mereka menunggu sampai terik matahari menyengat kulit-kulit mereka, baru mereka pun pulang. Dan ketika masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, di saat kaum muslimin sedang kembali di rumah-rumah mereka, ada seorang Yahudi yang berteriak, "Wahai kaum muslimin, orang yang kalian tunggu-tunggu datang. Dia telah masuk kota Madinah." Maka mereka pun semua berhamburan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah seorang sahabat, beliau menjelaskan keadaan pada saat itu. Beliau mengatakan, "Saya tidak pernah melihat penduduk Madinah merasakan kegembiraan melebihi kegembiraan mereka atas kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka belum berpesta pora, mereka belum bergembira dengan kegembiraan yang luar biasa kecuali ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah." Inilah orang yang cinta kepada Rasulullah, rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada salah seorang sahabat Rasulullah yang datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, jika saya wafat, jika saya teringat mati, saya mengetahui bahwa Anda pasti masuk surga, bahwa Engkau pasti masuk surga ya Rasulullah. Sedangkan aku, kalaupun aku masuk surga, aku belum tentu berjumpa dengan Engkau ya Rasulullah." Bagaimana ketakutan para sahabat Rasulullah SAW untuk tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW di surga, walaupun mereka masuk surga. Lalu Rasulullah SAW terdiam. Lalu turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, "May yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa ayat 69. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mari kita perhatikan ayat ini. Syarat kita berjumpa dengan Rasulullah, kita berjumpa dengan beliau. May yuti'illaha war rasula, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka kelak akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang mencari kebenaran, orang-orang yang jujur dalam keimanan, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik kawan, sebaik-baik teman di akhirat kelak. Dan satu lagi ikhwani fillah, kita lihat bagaimana kerinduan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat Nabi dan ketakutan mereka untuk berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Karena di dunia mereka melihat Rasulullah. Apa yang dikisahkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala an. Ka'ab bin Rabi'ah, suatu waktu beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan tempat wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ka'ab bin Rabi'ah ini bukan orang kaya. Ka'ab bin Rabi'ah ini bukan orang kaya. Dia adalah orang miskin, orang yang tidak memiliki harta. Dia melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah ingin membalas jasanya. Rasulullah ingin membalas kebaikannya dengan materi. Maka Nabi mengatakan, "Sal, sekarang kamu minta. Apa yang kamu inginkan ya Rabi'ah?" Subhanallah, ini Rabi'ah orang miskin. Kalau kita diberi tawaran seperti itu, kita akan meminta benda-benda materi yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Tapi apa jawaban Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Ya Rasulullah, inni uridu murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya hanya ingin menemanimu di surga. Nabi mengatakan, selain itu ya Rabi'ah, mintalah selain itu ya Rabi'ah. Kata Rabi'ah, la ya Rasulullah, inni uridu murafaqataka fil jannah. Saya hanya ingin menemanimu di surga ya Rasulullah. Khalas, saya tidak minta apa-apa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau kamu pengen menemaniku di surga, maka bantulah aku untuk memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujud, dengan memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap orang-orang yang meninggalkan salat dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan harap orang-orang yang meremehkan salat dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, kemudian di antara bukti kecintaan kita kepada Rasulullah tentu adalah dengan mentaati dan mematuhi perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau. Ini bukti yang paling nyata. Tidak mungkin seseorang dikatakan cinta kalau dia justru perbuatannya menyelisihi apa yang dia cintai, orang yang dia cintai. Begitu pula kita tidak akan dikatakan cinta kepada Rasulullah sampai kita menjadikan Rasulullah, kita mentaati Rasulullah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita taat kepada Rasulullah bukan hanya di masjid, bukan hanya urusan salat. Karena Rasulullah SAW mencontohkan perbuatan, perilaku dan contoh yang utama dalam seluruh aspek kehidupannya. Kita contoh Rasulullah SAW dalam kehidupan berumah tangga. Kita contoh Rasulullah SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Kita contoh Rasulullah SAW dalam kehidupan bernegara. Kita contoh Rasulullah SAW ketika bermuamalah, berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya. Seluruh aspek kehidupan beliau kita contoh ya jamaah. Begitu pula akidah beliau, akhlak beliau, kita contoh seluruh aspek, kita contoh. Inilah bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kita mencontoh Rasulullah, mengambil ajaran Rasulullah hanya dari sisi ini, kemudian kita tinggalkan sisi yang lain, kita tinggalkan dalam urusan kehidupan sehari-hari, maka kita belum cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang cinta kepada Rasulullah buktinya adalah dia akan membela ajaran Rasulullah. Dia tidak akan diam, dia
dia tidak akan tenang ketika ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirusak, dihina. Dia tidak akan diam ketika sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci maki. Kenapa? Karena Rasulullah mencintai sahabat-sahabatnya, Rasulullah mencintai istri-istrinya, maka kita pun wajib mencintai sahabat-sahabat Rasulullah, mencintai istri-istri Rasulullah, karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ikhwani fillah, di antara bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyak bersalawat kepada beliau. Terlebih lagi ketika nama beliau disebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Orang yang bakhil, orang yang medit adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak mengucapkan salawat. Mari kita perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di hari Jumat ini adalah hari kita dianjurkan untuk memperbanyak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang diakui oleh beliau, yang akan berkumpul bersama beliau karena keimanan kita kepada beliau dan karena kecintaan yang jujur kita kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya akramal akramin, Allahumma ya malikal mulk, ya aziz ya ghaffar, ya sattar, ya qawiyyun ya matin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.